so complicated when it hurts. Oke, halo semua, dan bertemu lagi bersama Gorioris di MotoGP 25 untuk karir episode ke-57. Dan sekarang kita udah tiba di seri Sachsenring, dan di sesi kualifikasi kita tengah bertarung keras ya. Meskipun di dua sektor awal kita kesulitan banget untuk ngejar Alex Marquez, namun di sektor 3 kita berhasil meraih hasil maksimal. Tapi di akhir sektor kita hanya mampu untuk finish ke-3 saja di sesi kualifikasi kedua kali ini. Kemudian Alex Marquez untuk kesekian kalinya berhasil meraih pole, Firmin 2 dan Rizrio ketiga, dan Miguel Oliveira keempat. Sementara itu duo Factory Ducati hanya mampu finish di urutan ke-5 dan juga ke-8. Untuk saat ini udah nggak terlalu begitu heran dengan hasil kualifikasi saat ini, mengingat ya performa dari Pramac Yamaha yang semakin hari semakin kuat berkat pengembangan yang pernah kita lakuin di musim lalu. Sekarang Alex Marquez, Miguel Oliveira kecipratan settingannya. Ini bagus banget karena bakal makin menambah pundi-pundi poin di klasemen konstruktor bagi Yamaha. Dan sekarang Ducati berjuang seorang diri bersama Fermin Aldeguer saja. Ini sangatlah menyedihkan bagi Ducati. Oke semua, dan inilah dia sesi race kelas MotoGP Sprint Race Event Jerman Grand Prix. It's on the way. Start dimulai. Marc Marquez di belakang kita, dan kini Fermin tengah menyerang Alex Marquez. Kini Miguel mendefend jalur kita. Kemudian overtaking datang dari 3, dan sekaligus yang mana Maverick Marco Bezzecchi datang. Dan kini di tikungan 2 kita bersama overtaking Miguel Oliveira. Namun si Miguel kembali melawan, nyaris saja kita ada counter dengan Miguel Oliveira. Waspadalah, pembalap Yamaha terlalu agresif di race kali ini. Dan kini Alex Marquez langsung ngacir di posisi pertama. Kita agak salah menginjak jalur tadi, menginjak rem, dan terpaksa kita melebar. Marco Bezzecchi kelima, dan sepertinya yang crash barusan di tikungan pertama itu si Maverick Vinales. Oke, sekarang tikungan ke-8, tugas kembali, masih ada Bezzecchi di belakang. Lap pertama berlangsung dan kita udah ketinggalan gap yang sangat jauh dengan Alex Marquez, yakni 1,7. Overtaking datang dari Marco Bezzecchi. Oh my goodness, mate, Marco Bezzecchi terjatuh akibat ulah kita. Apakah ini akan menjadi sebuah hukuman bagi Rizrio di Sprint Race Event Sachsenring Grand Prix? Gue tuh bener-bener gak tahu kalau ada Marco Bezzecchi yang tiba-tiba nongol di sebelah kanan, cuy. Ya kita yang dalam posisi udah kayak gitu ya, gimana mau menghindar? Kita menghindar yang ada malah lebar. Adalah. Dan kayaknya sekarang nggak ada notifikasi dari MotoGP Steward, yang berarti insiden barusan MotoGP Steward melihatnya sebagai sebuah insiden balap semata. Wah, aman nih, kita aman saat ini, luar biasa, syukurlah. Oke, dan sekarang bisa kalian lihat wakil Ducati yang paling kencang itu Fermin Aldeguer saja. Untuk saat ini Fermin Aldeguer berjuang seorang diri. Ini merupakan musim yang sangat menyedihkan bagi Ducati, terlebih Ducati Factory. Marquez, Pecco Bagnaia, apalagi Pecco, musim lalu dia juara dunia, tapi di musim ini dia benar-benar kelimpungan. Kalah kabut, kocar kacir sama pembalap Yamaha. Bayangin cuy, 3 pembalap Yamaha langsung ikut andil di barisan depan. Oke, Marquez datang menyerang, gagal. Alex Marquez, Miguel, Rizrio menguasai puncak di 5 besar. Ini bagus banget. Secara nggak langsung, ini menjadi musim titik balik dari Yamaha yang mulai mencoba comeback untuk merebut titel tertinggi di kejuaraan dunia MotoGP. Oke, Marquez masih di belakang dan Alex Marquez meraih fastest lap of the race. Pedro Acosta not complete. Lap terakhir masuki, dan sekarang oke, first corner. Lap ketiga, tinggal 1,5 lap lagi. Sprint akan segera usai dan kita masih bersikeras untuk mendefend Marc Marquez sekaligus mengejar Miguel Oliveira. Kayaknya agak susah buat ngejar Miguel Oliveira. Gap kita aja udah 1,2 detikan. Dan nggak tahu kenapa sekarang ini Pramac Yamaha kayak lagi dalam masa-masa kencengnya di balapan GP Jerman. Bukan tidak mungkin di klasemen nanti Alex Marquez akan menggeser kita kalau Alex Marquez performanya bisa sekonsisten ini.
Ini benar-benar menarik banget. Gak kebayang kalau kita di musim ini masih stay sama Yamaha Pramac, mungkin udah menjauh di puncak klasemen. Aduh, lebar nih, kan? Waduh, kayak tadi. Serem. Untungnya masih bisa save dan gini. Oke, kembali fokus di racing lain. Kalau andai pun Alex Marquez merebut puncak klasemen dari Race Rio, gue nggak terlalu masalah sebenarnya, karena siapa lagi teman-teman kita dari Yamaha yang bisa ngebawa M1 Jurdun. Ya pokoknya selagi Yamaha yang ada di depan, gue bakal seneng banget. Meskipun bukan kita pembalapnya, tapi kita usahain untuk sisa musim ini ya, di paruh kedua musim ini kita bakal tampil optimal. Ya pokoknya konsistensi masuk di podium. Oke, kini lap keempat, gap semakin rapat dengan Miguel Oliveira. Top 3 kayaknya ada kemungkinan bisa kita raih. Saatnya fokus saja di belakang dari Miguel Oliveira. Dan tikungan ke-6, here we go. Kita agak downhill sambil nikung ke arah kiri. Masuk perlahan dan oke, semakin rapat, here we go. Entry corner. Tikungan ke-10 menuju tikungan ke-11. Keep fokus, keep fighting. Satu sektor lagi, 2 tikungan lagi, dan kini Miguel Oliveira. Aduh, kita belang lebar. Kembali ke racing line dan langsung kita bejegasnya. Miguel Oliveira di depan mata. Last corner, inilah dia. Satu kesempatan kita yang terkalinya. Bersiap-siap di exit dan gaspol. Sepertinya kita hampir aja bisa meraih top 3, tapi ternyata di last corner kita agak melebar dan kita kurang kencang sehingga Miguel terpaksa kita relakan di pos ketiga. Oke, hari ini kita gagal tembus di podium, namun kita berhasil membuat sebuah defense untuk Marc Marquez yang finish kelima, dan gogolnya Fabio Quartararo finish ke-11. Ada prospek bagus dari Fabio Quartararo, dan Manuel Gonzalez Acosta menjadi pembalap yang berada di paling bawah ya, menjadi juru kunci di balapan kali ini. Di klasemen rider tentu aja kita masih menjadi leader dengan jarak 2 poin, dan klasemen utara akhirnya ada kejutan di mana Yamaha berhasil mengunggul Ducati di klasemen pabrikan untuk pertama kalinya sepanjang sejarah MotoGP era modern. Finally kita ada sebuah gebrakan dari pabrikan Jepang. Good morning from Matt Burt at the Sachsenring circuit. These shots are taking us to the starting grid where everyone is ready for the start of the race. Oke, gak usah berlama-lama, langsung aja kita fokus untuk main race event, dan semoga dengan kompon double medium kita bisa meraih hasil maksimal di MotoGP Jerman di sirkuit Sachsenring. Here we go. Oke semua, dan inilah dia sesi race kelas MotoGP 8 lap. Langsung saja kita full gas, here we go. Menuju first corner, Marc Marquez kita defense di entry corner. Masuk perlahan dan kini Marquez masih berusaha menyerang dari outside line, tapi gagal. Overtaking datang dari Maverick untuk Miguel Oliveira, sehingga sekarang tempat ketiga diraih oleh pembalap Honda HRC membahas kejutan di MotoGP Race Sachsenring di lap pertama. Siapa sangka duo pabrikan Jepang Yamaha Honda kembali di puncak kejayaan saat ini, dan satu-satunya wakil Ducati masih diwakili oleh Fermin Aldeguer untuk 5 besar. Seperti yang kalian lihat saat ini, di 5 besar hanya ada satu pembalap Ducati, yakni Fermin saja. Ini berasa ngeliat MotoGP era 2017an ke bawah. Entry corner di tikungan ke-10, giliran Maverick Vinales yang harus kita kejar. Pokoknya di lap ini, hati-hati, di race kali ini kita nggak boleh ngebikin mistake sedikit pun, karena target kita adalah meraih hasil maksimal. Let's go, tikungan 12. Exit corner menuju tikungan 13, dan Alex Marquez sudah menjadi race leader lagi. Gak ada yang nyangka Alex Marquez bakal se-powerful ini ya di paruh musim kedua. Siapa sangka bareng dengan Miguel Oliveira. Oke, first corner masuk perlahan, dan kini Maverick Vinales melebar. Kita pun juga nyusul melebar. Kita sama-sama nge-braking di titik pengereman yang sama sepertinya dengan si Maverick Vinales. Oke, tikungan 3 masuk perlahan. Marquez, Bezzecchi, Bagnaia di urutan 6, 7 dan juga ke-8. Sementara itu rekan tim dari Fermin Aldeguer yakni Jacques
yakni Jack Miller. Sementara waktu masih di tempat ke-9. Oke, tikungan ke-7 menuju tikungan ke-8, masih tikung ke arah kiri. Untungnya di game MotoGP era saat ini fitur ban asimetris udah ada. Jadi kita nggak terlalu perlu khawatir dengan balapan di track yang layout sirkuitnya cenderung ke salah satu tikungan saja. Seperti di Sachsenring ini, dia kan satu anti clockwise, jadi kayak fokusnya ke tikungan kiri aja. Makanya kalau ini masih di MotoGP game sebelum 2 seri terakhir, itu ban bakal habis separuh sebelah kiri biasanya. Oke, kembali ke lintasan dan sekarang Alex Marquez menjadi fastest lap of the race. Lap ketiga kita masuki dari first corner. Here we go. Giliran Viñales yang akan kita buru saat ini. Di lap sebelumnya kita bisa melihat Miguel Oliveira bertengger di tempat ketiga bareng dengan Firmin yang kedua dan juga Alex Marquez pertama. Itu merupakan sebuah hal luar biasa. Oh, nyaris saja kita terjatuh menginjak krep. Suka lupa kalau krep di Sachsenring itu berbahaya. Let's go guys. Entry corner di tikungan 8 masuk perlahan. Stay gear 2 lagi-lagi agak sedikit slide. Entry corner di tikungan ke-9. Kemudian tikungan ke-10. Tikungan 11. Downhill. Marquez di belakang dengan gap 0,2. Dan sekarang gap dengan Maverick menjauh. Sepertinya untuk kesempatan kita podium untuk saat ini agak lebih sulit. Tapi tenang aja, masih panjang balapan di GP Jerman. Sekarang baru lap ketiga, ya udah masuk di lap keempat sebenarnya. Ini masih ada setengah race lagi di MotoGP Jerman. Breaking from race, masih Alex Marquez menjadi fastest lap of the race. Tikungan kedua, Maverick semakin kita kejar, jarak semakin rapat. Entry corner, inilah dia, Castrol Omega Corner, menuju tikungan keempat. Entry corner kembali, semakin rapat dan overtaking terjadi, namun cukup agresif. Overtaking dari Rio kepada Maverick sehingga sekarang sudah jelas kita akan diberi peringatan oleh MotoGP Steward. It's okay, nggak masalah. Itu hal wajar dan memang seharusnya kita dikasih peringatan. Exit corner, tikungan ke-9 dan satu peringatan sudah kita dapatkan untuk race GP Jerman. Oke, downhill menuju tikungan 12. Di belakang Maverick semakin rapat. Hati-hati. Tikungan 12, Maverick mengovertaking, bahkan juga Marquez datang mengovertaking. Dua pembalap sekaligus melawan kita. Oke, last corner. Last corner, kita slip lagi, kita overtaking. Marquez di last corner. Nice, oke. Dan Marquez mendadak sangat kencang di akselerasi yang nyaris saja mengalahkan kita. Ya ampun, melanggar shortcut lagi. Saking kita ngerasa grogi nih karena diburu sama si Marquez di belakang. Oke, hati-hati lap kelima. Dan ini kayaknya Marquez dalam posisi on fire. Marquez dalam posisi on fire yang ada kemungkinannya nanti si Marquez bakal melawan kita dan dia bakal nyerang kita habis-habisan. Kan. Udah mulai nongol berkali-kali si Marquez. Ini membahayakan. Oke, saatnya fokus, keep fighting. Tikungan 7, Marquez masih di belakang dengan gap yang sangat tipis, hanya 0,1. Let's go, entry corner. Tikungan ke-8, masih Marquez di belakang. Lap kelima masih berlangsung dan kita masih terus merasa tertekan dengan kehadiran Marquez yang di belakang. Marquez semakin mendekat dan saat ini Marc Marquez datang di belakang. Dia mencoba menyerang namun kita defense. Entry corner, tikungan 12, masuk perlahan. Masih Marquez di belakang, Keep fokus, keep fighting menuju last corner. Kini gap dengan Firmin semakin rapat. Akankah Rizrio bisa mengalahkan Firmin Aldeguer di lap ke-6 ini dan kita meraih fastest lap of the race untuk pertama kalinya di main race event? What a race, what a lap time dari Rizrio. Firmin Aldeguer
Saatnya bersiap-siap dengan kehadiran dari Ezreal yang sudah mulai mencoba mencari celah kosong untuk menerkam Ducati Rider BK8 Grace ini dari belakang. Oke, tikungan keempat. Inilah dia, sedikit lagi dan lupa kerapnya, berbahaya. Oke, tikungan ke-7. Dan sepertinya di belakang ada yang terjatuh sehingga bendera kuning dikibarkan. Johan Zarco out of the race. Oke, turn ke-8. Hati-hati. Langsung kita kejar Fermin Aldegar dari inside lah, nyari saja. Tahan dulu, dan kini Fermin oleh ke belakang. Dia khawatir dan sekarang di tikungan 11 menuju turn 12. Marquez datang menyerah dengan Ducati Desmo GP25. Dia memblok pas kita. Classic overtaking, classic manuver dari Marc Marquez yang kini langsung kita kejar kembali Marquez di entry corner tikungan terakhir. Nice, akhirnya serangan balik langsung kita lancarkan untuk Marc Marquez dan lap ke-7 sudah kita masuki mulai saat ini. Marc Marquez versus Ezreal. Entry corner. Kita agak wobble, hati-hati. Dan Marquez masih di belakang. Nyaris saja kita disambar oleh Marc Marquez yang sangat agresif dan kini Marquez itu mengovertaking. Oke, tikungan 3 kita overtake balik di Marquez. Sebuah aksi manuver overtake yang sangat-sangat agresif dari kedua pembalap ini. Niat kita pengen ngeraih tempat kedua dari Fermin, tapi si Marquez ngeganggu banget. Bahaya nih. Gue tahu si Marquez the king of the ring, tapi nggak gini juga. Tapi kalau si Marquez ngelakuin cara seperti itu, ya udah kita bakal balas dengan cara yang sama. Kita agak melebar dan Marquez yang overtaking. Sebuah kesalahan kita buat dan Marquez langsung memanfaatkannya dengan sangat baik. Oke, here we go guys, come on. Lap ke-7 sampai selesai, jangan sampai kita gagal podium gara-gara Marquez. Dan kini downhill menuju tikungan 12. Marc Marquez dalam posisi yang sangat menguntungkan. Namun dia melebar, langsung kita manfaatkan sebuah aksi yang sangat benar dari Ezreal untuk mengovertaking Marquez. Last corner, RHD on. Lap ke-7 telah usai dan kini final lap Battle of the Ring untuk perebutan 3 besar antara Ezreal, Marquez, dan kayaknya bakal si Fermin Aldegar juga. Inilah dia tikungan kedua di sektor 1 menuju Castrol Omega Corner. Fermin Aldegar masih mendefense dengan sangat rapat sekali racing terdalam. Semua tikungan, semua apex Fermin akan mencoba mendefense semaksimal mungkin. Dan kini kita terus berjuang keras, namun Marquez datang mengovertaking dari inside line. Dan gara-gara Marquez kita ngedapetin 1 peringatan lagi. Nyaris saja kita dihukum long lap penalty. Oke, entry corner. Inilah dia 1-2 sektor lagi yang harus bisa kita maksimalkan untuk melawan Marc Marquez. Dan kini di sektor 3 menuju tikungan ke-11, Fermin Marquez masih mendefend Ezreal. Dan inilah dia 2 tikungan terakhir. Bismillah, semoga bisa heartbreaking from race. Inilah dia kawan-kawan, semoga bisa kita malah melebar kembali ke racing line. Tinggal 1 tikungan lagi, 1 kesempatan lagi, come on. Inilah dia 1 tikungan lagi, 1 momentum lagi, langsung kita geber exit corner. Inilah dia momentumnya, sedikit lagi P2 dan P3 kita raih. Fermin Aldegar nyaris kita overtaking. Tapi jujur awalnya gue agak putus asa karena di sektor terakhir kita udah di P4 dan Marquez Fermin lagi kenceng-kencengnya. Namun gak tau kenapa di last corner gue dapet momentum yang sangat tepat dan langsung aja kita manfaatkan sehingga di exit corner kita tadi baru udah P2, tapi karena si Fermin lebih unggul soal mesin, ya akhirnya Fermin yang meraih P2 dan kita hanya mampu finish di P3 saja. Tapi setidaknya ini merupakan hasil maksimal dari kita di balapan kali ini. Dan di klasemen untungnya kita masih menjadi pimpinan ya, meskipun jarak poin semakin rapat, apalagi dengan Fermin Aldegar menjadi 21 poin saja. It's okay, masih ada separuh race lagi di musim ini yang bisa kita pakai untuk bertahan dari kejaran mereka semuanya.
Klasemen tim Pramac naik di tempat kedua menggeser Ducati Factory. Gila, Ducati Factory lagi dalam masa keterpurukannya di musim ini dan balapan masih unggul. Oke, klasemen mereka juga masih unggul bagi Yamaha dan nggak sabar buat next round di GP Ceko. Apakah Yamaha akan kembali mendominasi? Ya semoga saja, dan Alex Marquez kali ini back to back win, gokil banget. Gak sabar buat race berikutnya, semoga Yamaha masih bisa kembali menjadi motor-motor yang paling kuat di grid bagian depan. Jadi oke semua, kalau gitu terima kasih nonton dan sampai ketemu lagi di video untuk video 5 karir untuk episode selanjutnya. Thank you, bye, dan ciao guys, sampai jumpa. We are picking up again live from the track where the first 3 riders have just arrived on the podium for the awards ceremony. We've seen a very exciting race and these riders deserve all the love from the fans.